Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah, kembali lagi bersama saya Ahmad Syakir Maulana dalam channel Syakir TV. Yang mana dalam kesempatan ini kita akan kembali mengkaji terkait tahsin Al-Quran. Kita sudah membuka terkait tahsin Al-Quran ini diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian kita beranjak ke juz 30 dari bagian yang terakhir, yakni ada surat An-Nas, kemudian ada surat Al-Falaq, dan hari ini kita akan membahas terkait surat Al-Ikhlas. Yang mana tiga surat atau tiga kul ini sering kita gunakan, baik itu dalam sholat, dalam zikir, sehingga sangat penting untuk memperhatikan kebenaran ketika kita membaca surat-surat tersebut, atau juga surat Al-Mu'awwidzatain yang sering kita gunakan untuk berzikir, begitu ya. Jadi ini sangat penting untuk kita kaji, begitu. Nah, tanpa memperpanjang pembahasan lagi, langsung saja kita membuka terkait surat Al-Ikhlas ini diawali dengan basmalah, yang mana basmalah ini juga sudah sering kita ulangi setiap kali kita mengadakan sesi tahsin Al-Quran ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak usah kita jelaskan secara terperinci karena itu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke awal ayat dari surat Al-Ikhlas tersebut. Oke, ayat pertama berbunyi Qul huwallahu ahad. Nah, begitu. Kita ambil bagian pertama, itu ada Qul. Qul sudah pernah kita bahas di surat-surat sebelumnya bahwa di sini huruf qaf itu adalah huruf tebal. Jadi kita harus benar-benar memberikan sifat tebal dalam huruf qaf, atau disebut dengan sifat isti'la. Jadi di situ harus kita benar-benar tebalkan huruf qaf tersebut. Kemudian ditambah huruf qaf ini memiliki harakat dhammah, jadi posisi mulut harus benar-benar dimonyongkan. Jadi qu ditambah ada huruf lam. Huruf lam di sini tipis, jangan sampai terikut tebal huruf qaf. Jadi qul, nah seperti itu. Qul, jangan qul, itu salah. Jadi posisi bibir itu harus kita kembalikan seperti tersenyum. Qul, nah begitu. Kemudian beranjak ke bagian yang selanjutnya ada huwa. Nah, huruf H juga tipis. Tapi di sini kita harus perhatikan bahwa H itu makharijul hurufnya adalah al-halq atau tenggorokan. Nah, jadi huwa. Nah, waw itu makharijul hurufnya adalah kedua bibir. Jadi dari awalnya dia itu monyong, ketika membaca huruf waw tersebut kita harus kembalikan dia seperti tersenyum, seperti huwa, seperti itu. Jadi kita kembalikan ke posisi semula. Jadi qul huwa. Nah, di sini ada lafzul jalalah atau kalimat Allah, yang mana di sini lam di kalimat Allah itu memiliki sifat yang tebal atau tafkhim namanya. Jadi di sini harus kita perhatikan bahwa perubahan dari waw yang hurufnya tipis kemudian masuk ke lam yang bertasydid dan memiliki sifat tafkhim. Nah, jadi kita harus benar-benar memperhatikan kaidah ketika huruf tersebut tipis dan kaidah ketika huruf itu tebal. Jangan sampai tergabung, begitu ya. Seperti contohnya Qul huwallah. Nah, ketika lafzul jalalahnya langsung kita tebalkan. Bukan qul huwallah. Nah, jangan. Huwanya jangan terikut tebal, tapi waw di sini harus ditipiskan. Nah, kita ulang. Qul huwallahu ahad. Nah, di sana ada huruf hamzah ahad. Kemudian huruf ha yang sama-sama makharijul hurufnya adalah al-halq. Kemudian di akhir itu ada huruf dal, yang mana huruf dal di sini harus diqalqalahkan. Qalqalah maksudnya adalah dipantulkan menjadi qul huwallahu ahad. Seperti itu. Kemudian kita beranjak ke ayat selanjutnya. Lafzul jalalah lagi, yakni Allahus Samad. Nah, kita perhatikan bahwa hamzah atau huruf A di kalimat Allah itu adalah huruf yang tipis, kemudian berubah menjadi bukan berubah menjadi, maksudnya kita pindah ke kalimat lam yang bersifat tafkhim atau tebal. Jadi hamzah di sini tipis, kemudian lamnya itu tafkhim menjadi Allahu. Nah,
A-nya tipis, lafdzul jalalah bagian lam itu harus ditebalkan. Kemudian masuk ke huruf so yang juga memiliki sifat isti'ala. Jadi Allahus somad. Ma seperti kita sudah bahas bahwa ma itu harus masuk ke rongga hidung dan diakhiri dengan dal yang bersifat qalqalah juga ketika sukun, sama seperti ayat pertama. Jadi Allahus somad seperti itu. Kemudian kita beranjak ke ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Nah, di situ ada huruf mim yang sukun, yang mana mim itu memiliki sifat tawasut. Jadi kita harus memberikan seperti aliran ketika mengucapkan huruf mim itu. Jadi lam yalid seperti itu. Jadi ada seperti kayak tempo di situ. Jadi seperti kita lepaskan aliran huruf mim tersebut, jangan langsung lam yalid, itu kurang baik. Jadi kita berikan dia tempo, lam yalid, yalid. Kemudian di situ ada dal yang juga sukun sehingga dia harus ada qalqalahnya di sana. Walam yulad. Nah, huruf waw seperti yang sudah kita bahas bahwa waw di sini harus monyong terlebih dahulu atau dikedepankan kedua bibirnya, kemudian kembali seperti tersenyum. Walam, kembali ada mim sukun yang bersifat tawasut sehingga harus kita berikan tempo. Walam yulad. Nah, yu di situ ada mad tabi'i, panjangnya harus 2 harokat. Kita ulang sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad, begitu. Nah, lanjut ke ayat terakhir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, wa seperti sudah kita bahas, kemudian ada wa lam yakul, yakul lahu. Wa lam itu tadi mimnya juga sudah kita bahas, tawasut. Kemudian ada yakullahu. Di situ ada idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan lam, yang mana itu sudah kita bahas di sesi tajwid bahwa di sini ada idgham tanpa gunnah. Jadi langsung masuk ke huruf lamnya. Walam yakullahu kufuwan. Kufuwan harus kita bedakan terkait huruf qaf seperti di kalimat qul dan huruf kaf di kufuwan. Jadi itu harus dipisahkan, yang satu memiliki sifat tebal, yang satu tidak. Jadi di huruf kaf ini hurufnya tipis. Kufuwan ahad. Di situ ada izhar halqi seperti yang sudah kita bahas di sesi tajwid. Kufuwan ahad. Nah, a juga sama ha itu kemudian kedua-duanya adalah huruf halq. Kemudian dalnya sukun sehingga harus ada qalqalah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di semua akhir atau pengakhiran surat Al-Ikhlas ini adalah sifat qalqalah, yakni huruf dal sukun. Jadi semuanya termasuk ke dalam hukum qalqalah. Oke. Kemudian kita ulangi dari pertama semua ayat-ayat dari surat Al-Ikhlas ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau seandainya masih agak bingung terkait pembacaan di surat Al-Ikhlas, bisa kita kembali ulangi lagi videonya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan menjadi berkah untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, kalau seandainya ada pertanyaan terkait hukum-hukum tajwid dan juga terkait apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, bisa ditanyakan di Instagram saya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.